Saya waktu itu pemikiran ya udah kita ke kampung aja, beternak, bertanam, makan, terus beribadah, perbaiki ibadah sampai menunggu menjelang meninggal gitu. Itu gimana pemikiran begitu, Ustaz? La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa man wala ila yaumil qiyamah wa la haula wa la quwwata illa billah. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin, rabbis samawati wal ardh. Tuhan kita yang Allah Subhanahu wa taala, penguasa langit dan bumi beserta isinya yang senantiasa memberikan kenikmatan iman, Islam, panjang umur, sehat walafiat, baik untuk beribadah, thalibul ilmi, dan juga memiliki saudara seiman, nikmat mendapatkan waktu yang potensial, salah satunya masih diberi kesempatan untuk kita kajian kali ini. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan dan suri tauladan kita, Sayyidina wa Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ikhwan fillah, jazakumullah wa iyyakum. Kita masih bertemu lagi di channel Milenium Mengaji dan bekerjasama dengan kajian hadis online atau KH Official. Alhamdulillah sekarang kita masuk ke dalam surat Al-Baqarah, masih di ayat 29. Tamam, kajian kali ini masih dipandu oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Ali Habibullah. Alhamdulillah beliau sudah ada di antara kita. Semoga beliau diberi kesehatan, kekuatan, kemurahan rezeki, dan dimudahkan segala urusan. Selanjutnya mari sama-sama kita simak kajian kita kali ini. Bila ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar dan insya Allah akan ditanyakan dan dijawab pada waktu yang tepat. Semoga berguna bagi ikhwan fillah, khususnya saya. Kepada Al-Ustadz Ali, waktu dan tempat kami persilakan. Kepada Mas. Salam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu wala tamutunna illa a'udzubillahi ya ayyuhalladzina amanu minna zawjaha wa batta wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik kamu adalah yang belajar Al-Qur'an dan sekarang dibuka kita baca Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat ke-29. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an thumma istawa ila as-samaa'i fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bi kulli shay'in
Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa alladzi dialah Allah khalaqalakum yang telah menciptakan untuk kamu fil ardi apa saja yang ada pada bumi jami'an semua. Tsummastawa lalu istawa ya menuju ila sama ya ke langit fasawwahunna lalu melengkapkannya menyempurnakannya sab'a samawat menjadi 7 lapis-lapis. Bahwa dan dialah Allah bikulli terhadap segala sesuatunya bikulli syai'in alim maha mengetahui. Ya. Ayat sebelumnya kita berbicara tentang bahwa semuanya akan kembali kepada Allah. Summa ilaihi turja'un. Ya dulunya kita mati, Allah yang Allah hidupkan, kalau dimatikan lain. Dulu kita nggak ada, Allah hidupkan. Kalau matikan, Allah hidupkan. Cuma kan kembali kepada Allah. Untuk menceritakan bahwa Allah yang menciptakan kamu, Allah yang menciptakan kita, bukan sekedar menciptakan kita, Allah pun juga yang menjelaskan, memfasilitasi segala sesuatu yang buat yang telah Allah ciptakan buat kita. Ya sekarang kita lanjutkan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hamzihi wa nafsi wa nafsi. Huwa. Siapa huwa? Kembali kepada Allah. Ya, Allah lah alladzi ya. Alladzi yang khalaqa fil madi telah menciptakan lakum untuk kamu. Artinya kita dipersiapkan untuk kita jadi nggak dibiarkan begitu saja. Surat tadi kita diciptakan, dikasih fasilitas apa? Lakum untuk kamu mafil apa saja yang ada pada bumi, baik yang di atas bumi atau yang di bawah bumi, pokoknya di bumi apa saja jami'an semuanya untuk kamu. Lakum. Ya beda lakum dengan alaikum. Kalau lakum itu bentuknya kesenangan. Kalau alaikum itu kesusahan dengan kita. Ya, alaikum ala kan di atas berat, seperti beban yang berat. Ya, kutiba alaikum. Nah, berat beban kan telah diwajibkan atas kamu. Tapi kalau lakum untuk kamu, pemberian dan sesuatu yang menyenangkan. Ya, jadi Allah mempersiapkan untuk kita, memfasilitasi untuk kita semua ya segala sesuatu yang ada di bumi buat kita. Buat apa? Ya, buat apa? Di sini di kitab tafsirnya ya litan apa agar kamu bisa mengambil manfaat dari itu semua. Apa yang di atas bumi kamu ambil manfaatnya, wahai manusia. Apa yang di bawah bumi kamu ambil manfaatnya, wahai manusia, buat kamu kok. Ya buat kamu. Yang kedua, buat buat tak cabaru, buat untuk mengambil ibroh, ya mengambil pelajaran. Artinya siapa yang memberikan itu semua? Siapa? Apa yang bisa kamu pelajari dari itu semua? Ya tanaman yang tumbuh, buah-buahan yang kita makan, kan di Allah persiapan itu. Bagaimana itu tumbuh? Ambil pelajaran. Siapa yang menghidupkan? Siapa yang menumbuhkan? Ya, pelajari itu agar kamu bisa kenal siapa Tuhan. Ya, agar bisa kenal siapa Tuhan. Nikmati, ambil kamu nikmati apapun yang ada di atas bumi atau yang di bawah bumi, bukan sekedar menikmati, tapi ambil pelajaran dari situ. Siapa yang menggerakkan itu semua? Siapa yang bisa menghadirkan itu semua? Ini yang menandakan bahwa rezeki kita sudah Allah atur sedemikian rupa bahwa yang namanya manusia insya Allah akan tetap cukup, akan kepada. Gak usah khawatir masalah rezeki. Yang makanya apa perintah Allah untuk mencari rezeki apa? Berjalankan di muka bumi. Ya, gak usah bersegera, gak usah berlari, gak usah berlomba, berjalankan di muka bumi santai saja. Kenapa? Rezekinya sudah ada, sudah pasti sampai. Tenang saja, yang keluar, pulang dapat. Ya berjalan saja. Berbeda kalau
ampunan Allah, ya berlarilah menuju ampunan Allah, berlombalah dalam kebaikan, kepastabilan dan lain sebagainya. Untuk urusan akhirat berlomba, berlari, bersegera. Tapi urusan dunia santai saja, berjalan saja. Jadi kenapa? Allah yang tujuan kita diciptakan di dunia ini bukan untuk makan, bukan untuk memperkaya diri, bukan untuk menikmati segala sesuatu yang ada. Tidak diciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada. Ya, surat Az-Zariyat ayat 56 kan, 5156 ya Pak, ya 56 ya. Ya. Di dalam walaka wal insya kita lihat khusus wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami ciptakan jin manusia dan manusia kecuali untuk beribadah. Kecuali beribadah. Tidak lain tidak bukan hanya untuk ibadah. Jadi segala sesuatu yang Allah berikan di atas bumi untuk kamu, di bawah bumi untuk kamu, tujuannya untuk kamu bisa ibadah. Tujuannya untuk kamu ibadah. Jadi juga bisa menjadi sebuah dalil bahwa segala sesuatu yang ada di muka bumi ini halal. Kaidah itu bagaimana kaidah usul fikihnya? Al-aslu asal dari segala sesuatu. Jadi ya al-asya dalam asal dari segala sesuatu adalah al-ibah, ubah boleh, kecuali atau hatta sampai ya dulu dalil ala tahrimin, kecuali ada dalil yang bukan keharaman. Selama tidak ada dalil yang mengharamkan, boleh dimakan, boleh dikonsumsi, boleh dipergunakan. Kenapa? Allah segala sesuatu punya ubah boleh sampai datang dalil yang mengharamkan. Bahkan Allah akan meminta saksi, akan meminta bukti-buktinya. Ya kalau ada seseorang siapa pun mengatakan ini haram, ini nggak boleh. Dalam surat 6 Al-An'am 150 Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi, qul halumma syuhada'akum." Kata Allah, tunjukkan. Mana berikan, kata Allah, syuhada'akum, saksi-saksi kalian. Ya, alladzina tashhaduna anna Allaha rabb hada. Yang kalian telah mengatakan bahwa ini telah Allah haramkan. Mana saksinya? Kalau Allah bilang, kalau kalian telah mengatakan ini telah Allah haramkan, mana buktinya? Mana saksinya? Jangan mudah mengharamkan apa yang Allah halalkan, begitu pula jangan menghalalkan apa yang telah Allah haramkan. Bahkan Nabi Muhammad SAW ditegur dalam surat 6 ayat 1, surat At-Tahrim ayat 1. Ya ayuhan Nabi, wahai Nabi, kenapa kamu mengharamkan apa yang telah Allah halalkan tentang madu? Nabi sendiri tegur, mengharamkan apa yang telah Allah halalkan. Kita cuma kita nggak punya hak sedikit pun untuk menghalalkan yang Allah haramkan yang Allah halalkan. Tidak punya hak sedikit pun. Ya, segala sesuatu hukumnya halal sampai datang dalil yang mengharamkannya. Ya, sampai datang dalil yang mengharamkan. Jadi untuk kamu rezeki yang ada di bumi semuanya halal. Yang di bawah bumi semuanya halal. Kecuali yang diharamkan. Sedikit yang diharamkan, tidak banyak. Ya dari kelompok makanan cuma daging babi yang diharamkan dalam Quran. Tidak banyak. Dari ini cuma khamar yang diharamkan. Tidak banyak. Ya, banyak yang halal, tapi nyata sekarang orang zaman sekarang yang ngakunya jamaah orang yang modern, yang berpikiran rasional katanya gitu kan, nyari yang halal, yang haramnya susah katanya. Gimana yang haram? Gimana yang halal, yang haramnya susah. Tapi yang punya orang-orang yang berkemajuan tinggi. Ya, padahal kata Allah yang halal banyak, yang haram sedikit. Tapi berani berstatement, berkomentar, nyari yang haram banyak susah, males. Apalagi yang halal, ini orang males. Ngakunya berpendidikan tinggi, ngakunya berkemajuan teknologi tinggi, tapi bilang seperti itu seperti orang sekolah gitu kan. Yang halal banyak, yang haram cuma sedikit. Tapi kenapa? Ya, penyari yang halal susah. Ya, babi haram cuma satu, masih ada ayam, masih ada sapi, masih ada kambing.
masih ada kerbau, masih ada kelinci, masih ada banyak yang lain binatang yang lain. Yang haram cuma satu. Berarti kan banyak yang halal. Ya, karena tertutup saja, terhijab oleh Allah sehingga mata tidak mampu melihat mana yang benar, mana yang salah, mana yang halal, mana yang haram, tertutup. Yang itu bersama Allah mata hati tertutup. Jadi dialah Allah yang telah menciptakan untuk kamu apa saja. Segala sesuatu ada di bumi halal. Ya, untuk kamu, untuk diambil manfaatnya, untuk diambil pelajaran. Ya, agar kamu kenal siapa Tuhanmu, siapa penciptamu. Lalu setelah Allah menciptakan itu semua, ya sumastawa, lalu Allah beristiwa. Nah, ini jadi blunder di banyak ya. Banyak orang-orang yang salah paham dalam memahami kalimat istawa, istiwa, istawa. Ya, banyak gara-gara kalimat ini banyak yang terjerumus kepada kekufuran, ya kesesatan. Karena ya ini ada tiga pemahaman, ya ada tiga kurang lebih ya. Yang pertama ada kelompok yang pertama yang memahami istawanya adalah ya apa adanya saja sesuai dengan bahasa. Ya istawa yang menuju, berarti Allah menuju langit. Ya Allah beristawa menuju ke langit. Ya karena istawa ilah ya, istawa ilah berarti menuju ke langit. Ya ada yang mengatakan istawa di situ bukan langit, ada yang bersemayam itu di atas bersemayam di atas aras ya. Bersemayam apa namanya istawa berdiam itu bersemayam bertempat berarti. Ya, kenapa? Bentuknya adalah kalimat istawa menuju. Kalau secara bahasa. Ada kelompok kedua mentakwil. Mentakwil makna istawa bukan menuju tapi menguasai. Allah itu menguasai langit, menguasai aras. Istawa di sini artinya menguasai. Ya padahal dalam bahasa Arab makna menguasai adalah istaula. Bukan istawa. Istaula adalah begitu, ya. Hanya beda satu huruf doang, istaula dan istawa kan beda. Kalau memang demikian yang Allah maksud adalah menguasai, kenapa Allah tidak pakai kata istaula? Kenapa yang digunakan kata-kata istawa? Kenapa? Kan Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Orang Arab tidak paham makna istawa tahu, istaula juga tahu. Yang dipahami oleh bangsa Arab adalah itu. Ya, maka kelompok kedua mencoba pentakwil artinya menguasai atau merajai dan lain sebagainya. Ada kelompok ketiga yang memaknai bahwa seperti kelompok Imam Malik ya, radhiyallahu anhu gitu kan, dia memahami istawa itu sudah istawanya maklum yang bagai majhul. Ya, jangan Allah beristawa, iya. Karena kalimatnya begitu. Katanya begitu. Bagaimana caranya beristiwa? Majhul, nggak ada yang tahu. Mempertanyakan hal itu bid'ah. Ya, makanya pada saat Imam Malik ditanya oleh salah satu muridnya tentang istawa, apa kata Imam Malik? Bid'ah ente. Kenapa? Pertanyaannya belum pernah ada. Bid'ah kan sesuatu yang baru. Artinya pertanyaan baru muncul. Ente doang nih. Ya, zaman-zaman sebelumnya selama saya hidup belum pernah ada yang bertanya seperti itu. Menente nih bid'ah, pasti pertanyaannya tanya bid'ah. Nggak layak ditanyakan, karena sudah maklum. Allah turun ke langit ke dunia, kalimat turun kan? Ya, turun ke langit dan ke langit dunia ya, seperti awalan terakhir turun. Apa mana turun? Oh saya tanyain mana turun? Turunnya maklum, sudah maklum Allah turun, punya sifat turun. Punya kuasa untuk turun. Ya bagaimana turunnya? Bisa ditanyain. Majhul, nggak ada yang tahu, hanya Allah yang tahu. Allah bertangan, Allah berkaki. Bagaimana tangan Allah? Wallahu a'lam bishawab, nggak tahu. Majhul nggak tahu. Allah bertangan maklum, sudah maklum. Allah bertangan, Allah berkaki sudah maklum. Ya, tapi bagaimananya? Nggak ada yang tahu. Ya hanya Allah ya, hanya Allah yang tahu. Ya, tapi ada kelompok tadi yang mentakwil berusaha tangan itu adalah perasaan, tangan itu adalah rahmat dan lain sebagainya. Ya saya nggak mau memperdebatkan hal ini. Ya artinya masing-masing punya dalil, silakan saja, gitu kan. Saya lebih cocok memahami sesuai dengan apa pendapatnya Imam Malik. Saya merujuk ke sana.
Ya, Allah beritahu maklum. Wa kaifanya, bagaimananya majhul. Mempertanyakan hal itu ya, ya wasuila dan membuat salah tidak lihat bertanya tentang hal itu adalah bid'ah. Maka cukup imani saja Allah beristiwa, cukup imani saja Allah turun, imani saja Allah bekerja dan lain sebagainya. Bagaimananya ada yang tahu juga. Ya, sumastawa ila sama ini ba'da khalaqal ardi. Ditafsir jelas di sini setelah menciptakan bumi, ya, lalu dia menuju ke langit. Ya, menuju ke langit, fasawwahuna lalu melengkapannya menjadi sab'a samawat, 7 lapis langit. Kenapa 7? Kenapa enggak 6? Ya, enggak usah tanyakan bagaimana 7 6-nya ya. Misalnya saya mempertanyakan kenapa sholat subuh 2 rakaat? Ya, kenapa ya Allah membangun langit 7 lapis langit? Kenapa enggak 10? Kenapa enggak cuma 1? Ini macam-macam mempertanyakan kenapa sholat subuh 2 rakaat, gitu kan? Ini tekstur seperti itu bisa binang wato. Ya, jangan lihat tujuhnya, jangan lihat angka. Tapi perhatikan bagaimana Allah membangun langitnya. Bagaimana caranya ya? 7 lapis langit bumi, 1 lapis bumi, 1 lapis langit saja dibangun tanpa tiang. Itu yang harus kita pikirkan. Bagaimana bangunnya ya? Nggak ada tiangnya, langit menjulang. Setiap langit dihuni beberapa dihuni oleh para malaikat. Bahkan banyak sekali malaikat. Nggak roboh ya. Setiap lapis langit. Itu yang kita pikirkan. Ini bagaimana Allahnya. Langitnya begitu besar. Menciptakannya tanpa kalau bantuan tiang bisa karena Allah tahan. Allah mampu demi semua. Ya, jadi yang kita perhatikan bukan langit, bukan langit, tetapi lihat bagaimana langit ditinggikan. Siapa yang meninggikan langit? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya, kalau itu semua diciptakan untuk kita, sudah layakkah kita kufur kepada Allah? Ya, semua yang ada di bumi diciptakan untuk kita. Halal semua. Bahkan kita pun Allah yang ciptai. Jadi biarkan begitu saja. Ya, langitnya kita ketahui kita. Di langit ada rezeki kita. Ya, berupa hujan. Dengan air hujan, banyak tanaman-tanaman yang kita konsumsi, kita makan. Ternak-ternak digunakan. Itu ya kan kita konsumsi ulang nanti. Kita konsumsi ulang. Semua dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah layak tak kufur. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan ini semua buat kita. Ya, semua samawat wa huwa bikulli syai'in alim, dan dia terhadap segala sesuatu maha mengetahui, sangat maha mengetahui. Alimun apa? Mujmal wa mufassil. Secara menyeluruh dan terperinci. Allah mengetahui apa yang ada di kegiatan di langit, di bumi, di bawah bumi. Allah tahu. Menyeluruh semuanya, tidak ada yang tidak lepas dari pantauan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengetahui secara menyeluruh semuanya di dalam pengetahuan Allah. Dan Allah mengetahui secara mufasil, secara terperinci. Setiap kecilnya ini, apa yang sekarang kita kerjakan, Allah tahu. Yang di luar sana, di planet mana, Allah tahu. Secara detail, terperinci, tidak ada yang luput dari pantauan Allah. Maka beranikah kita untuk kufur kepada Allah karena semua adalah tatapan Allah? Beranikah kita untuk berbuat dosa kepada Allah karena semua dalam tatapannya, dalam pantauannya, dan akan diminta pertanggungjawabannya? Jelas Pak, semuanya kira-kira dalam surat Al-Baqarah 20. Bagaimana kita nanti? Ada 2 pertanyaan nih Ustaz. Ya, Sesi pertanyaan Ustaz. Yang pertama nih, mengenai surat Az-Zariyat tadi, surat 51 ayat 56 kan, kita diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Jadi ada pemikiran seperti ini Ustaz nih, lebih baik kita tinggal di desa, di kampung, nanam kangkung, nanam sayur mayur, beternak gitu ya kan. Enggak perlu lagi kita bekerja di kota. Kita bertani aja, cocok tanam, beternak, kan ada makanan. Sambil kita belajar belajar ibadah, lalu ibadah sampai menjelang mati.
Jadi kerjanya ibadah aja sambil belajar memperbaiki ibadahnya, karena kalau kita kan di sini di kota ini kan kita kerja nyari uang untuk makan gitu Ustaz. Nyari uang untuk pendidikan anak gitu. Padahal kan pendidikan juga yang paling penting kan belajar agama begitu ya. Saya waktu itu pemikiran ya udah kita ke kampung aja, beternak, bertanam, makan, terus beribadah, perbaiki ibadah sampai menunggu menjelang meninggal gitu. Itu gimana pemikiran begitu Ustaz? Boleh juga nggak boleh juga? Betul, boleh Pak. Boleh, sangat boleh Pak. Jadi Allah dulu sebelumnya pernah memberi permisalan perumpamaan seekor nyamuk, masih ingat ya? Iya. Seekor nyamuk, masih ingat? Nyamuk itu dibiarkan seperti orang munafik Pak, seperti orang kafir. Nyamuk itu kan kemana keluar, kalau keluar malam buang kan? Iya, malam doang. Ya, kenapa? Karena malam dia bisa berpesta pora, ambil darah orang. Karena orang-orang lagi terlelap tidur kan? Iya. Tidak terjaga. Artinya dia hanya mencari kesempatan. Orang munafik itu kan orang munafik ya. Cari keuntungan dia. Yang jadi kepentingan dia. Dia berterbangan, dia nggak peduli. Dia siapa yang hisap, diambil darahnya, dia tinggalkan penyakit pada orang yang dihisap. Padahal Bapak Ibu, nyamuk menghisap darah kita. Darah kita diambil kan? Ya. Dia tinggalkan penyakit ya? Iya. Tinggalkan penyakit begitu kan? Padahal kita sudah memberikan darahnya. Tapi dia memberikan penyakit kepada kita. Orang munafik gitu kan? Orang kafir begitu kan? Allah sudah berikan rezeki untuk dia makan, tapi dimakan rezekinya untuk kubur pada Allah kan? Luar biasa ini. Ya. Seperti nyamuk tadi, dia makan darah, ambil darah. Dia tinggalkan penyakit buat kita. Buat terima kasih gitu ya? Iya. Satu. Yang kedua, nyamuk ambil darah, makan darah buat apa Pak? Buat menyambung hidupnya si nyamuk. Tidak, buat dia mati Pak. Karena nyamuk setelah makan kekenyangan dia mati dia. Artinya dia ngambil darah kita untuk mati Pak. Maksudnya orang-orang kafir, orang-orang munafik setiap hari hanya mengumpulkan harta. Buat dia pengennya kata nyamuk dia ngambil darah untuk bertahan hidup pada paruh tadi. Padahal untuk dia mati. Dia ngumpulin harta, nyari dunia supaya banyak udah dapet, dia mati Pak. Iya. Hartanya jadi dinikmatin. Nggak dinikmatin. Iya. Kalau orang menikmati enak Pak, tinggal di desa gitu kan. Semua udah alat. Iya. Punya sawah, punya ternak, udah cukup. Iya. Kita dia sholat, yang mengkaji dan lain sebagainya, bertani, nungguin, ada ternak makan, cukup hidup tenang. Kenapa? Allah jamin kan? Boleh, bahkan ya guru-guru saya pernah bilang, kalau punya ada kesempatan, punya uang, punya apa, di tanah di kampung, di sawah, ternak udah tinggal di kampung saja. Guru saya bilang begitu Pak. Ya udah tenang itu, nggak mikirin yang lain, nggak mikirin segala macam. Nggak usah mikirin yang lain-lain. Kita kan mikirin gitu kan. Kita harus sekolah tinggi, agar kita bisa bekerja. Tujuannya kerja. Iya. Ya kan? Bukan itu, padahal tujuannya untuk ibadah. Saya mau tanya Bapak, sama Pak Romi, tahu Kota Tua apa Romi? Kenapa? Tahu Kota Tua tahu ya? Kota Tua, Jakarta Utara ya. Iya. Pak Romi rumahnya di mana? Di Paro. Iya, di Serpong. Iya, katakan baik. Kalau mau Kota Tua naik apa Pak? Naik kereta. Nah, artinya begini kita lihat. Saya mau kasih pilihan. Pak Romi enak naik bajai apa naik BMW? Naik baja atau naik? Untuk Kota Tua. BMW, Mercy. Ya, BMW. Kenapa naik BMW? Kenapa Pak? Ya cepet, nyaman, BMW-nya gitu, ada AC, ya. Dunianya begitu. Yakin cepat sampai. Iya, karena banyak orang yang tidak sadar bahwa tujuannya Kota Tua betul. Nah, ada pun BMW, Mercy atau Bajaj sekalipun itu hanya sarana betul. Iya. Betul nggak?
menganggap sarana itu tujuan banget. Iya, iya, iya. Padahal dia mengirim naik BMW, naik Mercy, bukan sampai ke kota tua, Pak. Ada mana mereka berkeliling, menikmati itu yang ada, karena saking nyamannya. Harus lupa dengan tujuannya. Yang menikmati fitur-fitur yang ada di BMW, di Mercy, AC-nya nyaman, sudah enak. Lupa dengan tujuan. Sedangkan yang naik bajaj, Pak, saya mau tanya. Pasti pengen cepat sampai dong. Sampai juga. Ya karena gerah, panas. Iya. Begitulah seorang beriman, Pak. Menganggap dunia ini adalah bajaj, Pak. Bukan BMW. Ya, kalau kita lupa dengan tujuan kita ibadah hanya menganggap sarana-sarana itu adalah tujuannya. Orang menikah, yang mau tanya, orang tujuan menikah apa? Kalau saya buat ibadah. Kalau yang lain buat tapi nyatanya pada saat dia menikah lupa dengan ibadahnya. Ada kajian istri bilang pulangnya pulang. Anak bisa diantar anak. Lupa dengan ibadah. Padahal istri dan anak adalah alat juga buat kita mencapai tujuan kita, itu ibadah. Tapi nyatanya orang rela menghabiskan waktunya, menghabiskan tenaganya untuk menghidupi anak istrinya. Pak. Iya. Lupa dengan tujuannya, padahal kita menikah untuk ibadah. Tapi nyatanya ibadahnya lupa, fokus malah anak istrinya diprioritaskan. Lupa dengan ibadah. Silakan. Maka harus dicatat dengan penting. Dicatat dulu, kita apa itu? Antum ke Saudi, mana ke Abu Dhabi, apa tujuan? Jangan sampai lupa dengan tujuan. Asik di sana. Ya, kalau kita fokus ibadah, tiap hari tambah nggak iman kita, Pak? Tambah. Tapi nyata kita udah berapa tahun kita hidup, ya pemahaman tentang Quran belum bisa, tentang hadis banyak yang belum bisa. Tapi kan ibadah. Kalau kita mau meyakini kita ibadah, maka kita akan cari itu perangkat-perangkat, belajar hadis, belajar Quran. Ya akhirnya bertambah ibadah kita. Ya bertambah ibadah. Nyatanya kita makin kenal, makin hidup, makin jauh dari Quran, makin jauh daripada sunnahnya Nabi. Kenapa? Terlena dengan sarana itu, bukan tujuan itu. Sarananya lupa di sarana, akhirnya dia terlena. Yang kedua apa, Pak? Kayaknya dilanjut ke pertanyaan di sesi yang berikutnya. Waktu tinggal 4 menit soalnya. Syukur Ustaz. Jazakumullah wa iyyakum. Semoga seluruh amal kecil maupun besar apapun yang kita perbuat sehingga menjelang ajal semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kemahamurahannya, dan semua dosa yang kita kerjakan tidak terkecuali dari kecil maupun yang besar diganti dengan kemahamurahannya oleh Allah menjadi pahala yang berlipat ganda. Kita doakan agar semua yang sakit disembuhkan penyakitnya, semua yang memiliki utang dilunasi, yang belum dapat pekerjaan dimudahkan pekerjaannya, yang belum menikah mendapatkan pasangan yang baik, yang belum memiliki keturunan diberikan anak yang soleh-solehah, bisa rizal. Dan kita doakan negeri kita agar selalu aman, tentram dan damai, seluruh muslim bernaung di bawah Islamiyah, diangkat segala perselisihan di antara mereka. Semoga ibadah kaum muslim secara khusus maupun umum di wilayah negara muslim kembali ke wahyu Al-Quran dan Sunnah. Semoga seluruh wilayah Indonesia dikurani pemimpinnya muslim, adil, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, baik dalam hukum dan ibadah mereka. Semoga Indonesia menjadi contoh negara-negara yang lain. Tak lupa kita doakan saudara-saudara kita di Palestina, Suriah, Irak, Yaman, Myanmar, Aqsa, Gaza, di manapun mereka berada yang tertindas. Semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima syuhada mereka, memuliakan Islam di tengah mereka dan kita semua, dan kita dipartisipasikan dalam pahala baik, pahala doa, jiwa dan harta. Semoga Allah dengan kemampuannya menyatukan kita semua dalam surga Firdaus tanpa hisab, sebagaimana menyatukan kita di majelis ilmu yang mulia ini. Yang benar semua datang dari Allah, dan yang salah dari saya mohon diberikan maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lam bishawab. Bila dan kafatul majelis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wa walhamdulillahirabbil alamin wa billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Syukran jazakallahu khair Ustaz. Syukran. Saya tutup ya Ustaz. Kita jumpa lagi di kajian berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
لا إله إلا الله محمد رسول